Ketahuilah bahwa yang menjadi pilihan seorang hamba ketika dalam kondisi sehat ialah keadaan takut dan berharap. Hendaknya antara rasa takut dan harapannya seimbang. Sedangkan dalam kondisi sakit ia mengkhususkan harapan. Kaidah syara baik dari Al-Quran maupun hadis dan lainnya menjelaskan hal ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim zalimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dimuliakan Allah, lanjutkan pembacaan hadis Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahumullah. Sampai pada bab memadukan antara takut dan roja atau harapan. Ketahuilah bahwa yang menjadi pilihan seorang hamba ketika dalam kondisi sehat ialah keadaan takut dan berharap. Hendaknya antara rasa takut dan harapannya seimbang. Sedangkan dalam kondisi sakit ia mengkhususkan harapan. Kaidah syara baik dari Al-Quran maupun hadis dan lainnya menjelaskan hal ini. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fala ya'manu makrallahi illa al-qawmu khasirun." Tidak ada yang merasa aman dari siksaan Allah selain orang-orang yang rugi. Surat Al-A'raf ayat 99. Kemudian dalam surat Yusuf ayat 87, sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Rasa takut dapat mencegah seorang hamba dari berbuat maksiat, sedangkan harapan dapat mendorong seseorang untuk melakukan ketaatan, sehingga ia tidak merasa aman dari siksa dan tidak putus asa dari rahmat Allah. Pada hari itu ada wajah putih yang berseri, yaitu surat Al-Imran ayat 106. Yaitu wajah-wajah orang mukmin pada hari kiamat putih berseri dan wajah orang-orang kafir menghitam. Ibnu Abbas berkata, wajah-wajah orang-orang ahli sunnah wal jamaah putih berseri, sedangkan wajah orang-orang ahli bid'ah dan menyimpang akan menghitam. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 165, sesungguhnya Rabbmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh ia maha pengampun maha penyayang. Di dalam ayat ini terdapat ungkapan yang menakut-nakuti dan memberi semangat, dan segala sesuatu yang pasti terjadi adalah dekat. Kemudian dalam surat Al-Infitor ayat 13-14, Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan, dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Al-Abrar, orang-orang yang berbakti, ialah orang yang berbakti dan benar-benar dalam imannya dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban dan menjauhi kemaksiatan. Sedangkan Al-Fujjar, yaitu orang-orang yang durhaka, ialah kebalikannya. Kemudian dalam surat Al-Qari'ah ayat 6-9, Allah Azza wa Jalla firman, maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau senang. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Artinya, orang yang kebaikannya lebih unggul daripada keburukannya, maka ia termasuk penduduk surga. Jika keburukannya yang lebih unggul dari kebaikannya, maka ia termasuk penduduk neraka. Ayat-ayat yang semakna dengan ini
banyak dan terkenal. Rasa takut dan harapan terpadu dalam dua ayat yang bersamaan atau beberapa ayat atau satu ayat. Hadis yang pertama dalam bab ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya seorang mukmin itu mengetahui siksa yang ada di sisi Allah, tentu tidak seorang pun akan mengharap surganya. Akan tetapi seandainya seorang kafir itu mengetahui bagaimana besarnya rahmat di sisi Allah, tentu tidak seorang pun yang akan berputus asa untuk mendapat surganya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini diperkuat dengan firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-A'raf 156, ketahuilah sesungguhnya Rabbmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan firman Allah Azza wa Jalla, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Demikian tadi pembacaan satu hadis dan pengantar bab. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.